Selamat siang pemirsa, kabar siang kembali ke hadapan Anda. Pemirsa, saya Angga Antoni, inilah kabar siang selengkapnya. Menurut dokter spesialis paru, gejala umum COVID-19 adalah demam, sesak napas, dan batuk kering. Namun, tidak semuanya pasien positif COVID-19 mengalami hal tersebut. Hal inilah yang dinamakan super spreader atau carrier. Pandemi COVID-19 di Indonesia terjadi bersamaan dengan masa peralihan musim hujan ke musim kemarau. Masa pancaroba kerap menyebabkan penurunan daya tahan tubuh sehingga banyak orang jatuh sakit. Lalu, bagaimana membedakan gejala COVID-19 dengan gejala sakit biasa? Berikut gejala umum orang terinfeksi virus corona. Gejala yang utama nomor 1 demam. Demam ini lebih dari 38 derajat Celcius. Yang kedua batuk. Yang ketiga kesulitan bernafas sampai sesak. Yang keempat badan sakit semua, otot-otot jadi nyeri otot, kemudian pusing. Sampai dengan diare. Batuknya batuk kering, batuk berdahak dok? Biasanya? Batuk kering umumnya. Dan itu terus-terusan? Ya terus ya, batuk kering, tapi ada juga yang sampai berdahak, tapi jarang, yang paling sering batuk kering. Kemudian pilek tanpa mengeluarkan lendir dari hidung itu. Saya balik lagi ke gejala, tadi kan dokter sudah bilang soal demam, batuk, kemudian flu, kemudian badan nggak enak gitu. Nah, bagaimana membedakan dengan penyakit flu biasa? Apakah ada rentang waktunya nih kalau si COVID misalnya dalam 3 hari berturut-turut? Ya, yang utama kalau memang sudah ada keluhan sesak sebaiknya segera ke rumah sakit. Hari pertama atau hari keberapa, ya itu nggak penting. Tapi kalau sekedar batuk, pilek, panasnya tinggi, mungkin sebaiknya segera ke rumah sakit. Apa yang dilakukan ronsen dan periksa darah. Dari sana untuk mendukung kecurigaan adanya screening awal. Namun, tidak semua orang positif COVID-19 mengalami gejala seperti tadi. Ada yang terlihat sehat-sehat saja. Ini yang disebut super spreader atau carrier. Gitu, tapi kalau yang tidak ada gejalanya itu maksudnya seperti apa dok? Nah, jadi pasien ini ada beberapa pasien, kebetulan di rumah sakit Polri ada beberapa pasien yang memang usianya relatif muda, antara 20 sampai 35 tahun. Dari swab itu positif. Jadi PCR-nya positif, tetapi tanpa gejala sama sekali, kok lemes, batuk, sesak, pusing, tidak. Jadi hanya ini normal, periksa swabnya karena kontaknya jelas. Nah gitu, kontaknya yang bersangkutan pasien ini jelas, hasil swabnya positif, kemudian mohon maaf lagi dirawat ini. Nah orang-orang sekitarnya ini yang kebetulan periksa tanpa gejala ternyata swabnya positif. Nah ini yang memang agak susah kita menduganya karena menjadi super spreader. Karena otomatis biasanya orang yang begini merasa tidak ada sakit dan jadi seperti ungkapan kita semula, yang pakai masker adalah yang sehat, yang sakit, maka dia mungkin tidak pakai masker ngobrol kiri kanan. Nah itu yang sudah luar biasa. Kalau misalnya begitu dok, tanpa gejala seperti pasien tadi gitu, kalau misalnya orang yang bergejala kan dia sudah tahu nih precautionnya, akhirnya saya harus memeriksakan diri. Tapi kalau nggak bergejala kayaknya sulit juga, akhirnya saya harus memeriksakan diri gitu dok. Ya. Jadi memang agak susah yang begini ini, yang jadi dia jadi karier. Jadi sumber penularan yang bersangkutan tidak ada, agak susah memang. Kecuali kalau yang bersangkutan jelas ada kontaknya, kemudian dengan sadar diri datang ke senter kesehatan yang menjadi rujukan untuk melakukan swab. Nah, barangkali nanti bisa ketahuan langkah apa yang dilakukan. Memang kalau rumahnya itu sangat padat, maka sebaiknya dia diisolasi di rumah sakit. Tim TV One mengabarkan. Sekian kabar siang hari ini. Saya Angga Antoni undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.